Shalom saudaraku, hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang luar biasa ingin mengerjakan sesuatu yang besar buat saudara dan saya. Hari ini kita akan belajar tentang teladan Kristus sebagai pondasi keluarga Kristen. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Apakah teladan itu? Teladan adalah pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya. Ini adalah merupakan bentuk atau struktur pelayanan yang akhirnya membentuk murid-murid menjadi pribadi yang kuat. Teladan juga berarti model yang diperlihatkan. Yesus memperlihatkan model seorang guru, seorang pemimpin, seorang yang luar biasa. Itu yang dipakai Yesus untuk memperagakan hidupnya, untuk memperagakan semangatnya. Dan akhirnya mereka melihat anugerah Tuhan yang besar. Model atau teladan itu adalah contoh yang nyata. Sesuatu yang digunakan untuk ditiru, sesuatu yang digunakan untuk diikuti. Ini semacam rupa atau keadaan yang sama dengan aslinya. Teladan itu juga menjadi patron, menjadi suri teladan atau dasar atau konsep dari suatu skala yang digunakan. Perhatikanlah, ketika Tuhan Yesus sebagai seorang pribadi, dalam bagiannya ketika dia mengajarkan kita, dari kitab kehidupan, dari Alkitab, muncullah semangat. Dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya dirasakan oleh orang-orang pada zaman modern ini. Jadilah saudara dan saya sebagai orang-orang yang luar biasa. Keteladanan Yesus adalah pusat kehidupan orang percaya. Apa yang Yesus lakukan bagi para pengikutnya? Yesus melakukan sesuatu yang tidak seperti biasa. Menjelang Paskah, Yesus mulai ambil kesempatan untuk bersama-sama muridnya. Dia memberikan penguatan, dia mendoakan, dia melayani, dia mengucap syukur kepada Allah. Tuhan Yesus membasuh kaki dari para murid-muridnya. Apa sebenarnya pembasuhan kaki itu? Pembasuhan kaki itu dilakukan oleh orang-orang pada zaman kitab suci. Pada orang-orang Yahudi karena mereka tinggal di negeri yang kering. Tinggal di padang yang penuh dengan pasir. Rupanya ketika mereka bertamu atau datang ke rumah orang, maka orang yang didatangi itu di dekat pintu mereka menyediakan sebuah tempat, sebuah baskom, sebuah bejana di sana yang berisi air. Kemudian disediakan juga lap di sana. Lalu ada seorang hamba yang siap menunggu. Hamba itu akan jongkok, akan merendahkan diri. Kemudian dia akan mencuci kaki dari tamu yang datang itu. Kemudian dibersihkan dengan lap. Baru sesudah itu dia menyediakan sendal, menyediakan kasut untuk tamu itu datang. Saudara sekalian, pembasuhan kaki adalah simbol penghormatan kepada tamu. Pembasuhan kaki juga simbol kerendahan hati dari seorang hamba kepada tamu yang baru datang. Dan pembasuhan kaki adalah simbol kasih, karena dia melakukan dengan kasih yang lebih besar untuk orang-orang yang dikasihinya. Ada 3 makna yang kita sudah belajar. Yang pertama adalah simbol penghormatan. Penghormatan adalah suatu proses atau suatu cara untuk memandang, menempatkan orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Tuan rumah menghormati tamu. Anak-anak menghormati orang tua, lalu murid akan menghormati guru. Ini menjadi sesuatu yang penting. Kitab suci mengatakan dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Bagian ini mengingatkan kepada saya dan saudara, mari kita bangun diri kita. Mari kita sehati bersama-sama.
Karena pembasuhan kaki mengingatkan kita bahwa Yesus yang luar biasa itu memberikan diri, mengambil rupa seorang hamba dan melayani para murid-muridnya. Yang kedua, pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Ini menjadi sesuatu yang penting, di mana kerendahan hati itu akan dibangun ketika seseorang mengasihi, melayani, dan menghormati. Ini menjadi sesuatu yang mengingatkan kepada kita. Ada 6 tanda dari kerendahan hati. Kerendahan hati itu akan menyadari keterbatasan, kemampuan dirinya, dan juga ketidakmampuan dirinya. Dan dia dianggap menjadi orang yang luar biasa. Dia tidak sombong, tidak jumawa, dan dia siap menjadi bagian yang paling rendah. Orang yang rendah hati ditandai. Yang pertama, dia terbuka terhadap sudut pandang yang bermacam-macam. Dia terbuka pada apapun dan tidak merasa dia mulai digerus kepimpinannya, kewibawaannya, dan dia menghormati. Lalu sadar bahwa dia berbuat salah, ketika melakukan kesalahan, dia berani untuk mengakui. Seorang yang rendah hati, dia tidak gampang menjadi seorang yang menentang orang lain. Ini menarik karena banyak orang hari-hari ini selalu menentang. Orang yang rendah hati tidak akan menentang terhadap orang-orang. Kemudian orang yang rendah hati itu menghubungkan antara hal-hal yang kecil dengan hal yang besar. Dia menyatu dengan beragam golongan. Lalu dia juga mampu untuk meredam masalah-masalah dan terbuka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Saudaraku, kalau Tuhan berkenan kepada saya dan saudara, maka kerendahan hati itu menjadi sesuatu yang penting. Laksana seorang yang datang kepada Tuhan. Ada kisah yang menarik di gambar ini menjelaskan kepada saya. Kisah orang Farisi dan pemungut cukai dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Di mana 2 orang datang ke bait Allah. Yang satu adalah seorang Farisi, orang yang ahli dalam agama, orang yang setia dalam pelayanan, orang yang memberi dengan luar biasa. Tetapi satunya adalah pemungut cukai, satunya adalah debt collector. 2 orang ini sama, dia datang kepada Tuhan ke bait Allah untuk berdoa dan beribadah. Orang Farisi menengadahkan tangannya dan berdoa, Tuhan, aku sudah menjadi orang yang setia, yang siap untuk diberkati. Aku melakukan hal yang besar, dan aku sudah memberikan yang terbaik. Tapi perhatikan, seorang yang luar biasa ini, dipertentangan oleh Tuhan Yesus dengan seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang yang betul-betul tidak berani memandang ke atas. Dia memukul-mukul dirinya dan berkata, Tuhan ampuni aku karena aku orang yang sudah berdosa kepada Engkau. Di ayat yang ke-13, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumah Tuhan. Pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah dan orang yang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Dan Yesus menegaskan itu kepada saudara dan saya. Yang ketiga, di sana dikatakan kepada saya dan saudara, pembasuhan kaki dari Tuhan Yesus Kristus adalah simbol Allah memberikan kasih ilahi kepada saudara dan saya. Kasih adalah karakter ilahi, karakter Tuhan yang bermula dari kehendak untuk menjadikan manusia sebagai bagian dari anugerah ilahi melalui cipta, melalui rasa, dan melalui karsa. Ada 4 macam kasih. Kasih agape, kasih ilahi yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Kasih yang walaupun. Lalu kasih filio, kasih persaudaraan karena ada ikatan darah. Ada ikatan keturunan, garis keturunan, sehingga kasih itu terjadi. Tapi ada kasih persahabatan, storga, adalah kasih yang dibangun karena kita punya kecocokan, kita punya kebutuhan yang sama, dan akhirnya terbangunlah kasih storga ini. Lalu ada kasih eros. Kasih eros ini kasih seorang pria dan kasih seorang wanita. Ada magnet yang mengikat keduanya, sehingga keduanya tertarik. Karena kasih itulah yang mengikat 2 pribadi ini. Allah
mengambil kasih agape ketika dia melayani pembasuhan kaki. Kasih agape ini adalah kasih yang luar biasa. Ada dimensi di sana. Adalah kasih yang lewat atau melampaui batasan-batasan. Ada batasan waktu, batasan ruang, batasan ras, batasan agama, batasan apapun yang ditembus oleh kasih agape ini. Kasih agape ini membuat orang menjadi kuat. Tetapi kasih agape ini juga ternyata kasih yang melepaskan. Orang yang memiliki kasih agape ini, dia akan melakukan sesuatu dengan cara mengorbankan dirinya. Dan dia tidak merasa kehilangan. Lalu ada kasih yang menanggung. Kasih sejati ini siap menanggung segala sesuatu untuk kebaikan diri dan orang lain. Itulah kasih yang luar biasa yang Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara dalam makna pembasuhan kaki. Yesus mengeluarkan kita dari keadaan kita yang biasa melampaui segala batasan, melepaskan dan menanggung segala sesuatu. Apa maknanya? Kalau kita boleh melihat teladan Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar teladan kasih di dalam pembasuhan kaki dengan kasih agape yang dinyatakan kepada manusia. Kasih yang seperti ini adalah simbol penghormatan, simbol kerendahan hati, dan simbol kasih ilahi. Ini dinyatakan buat saudara dan saya sebagai orang-orang yang Tuhan rindukan menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin, kiranya boleh menjadi berkat buat saya dan saudara. Kita akan bersama-sama siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau sudah menyertai kami dalam perjalanan iman kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mengadakan upacara agung gereja, kiranya Engkau menyertai, memberkati dan menolong kami, supaya upacara agung gereja ini boleh menjadi upacara berkat buat kami, meneguhkan, menguatkan dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin.